Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala hari ini di pagi hari yang cerah ini insyaallah ya. Kalau lihat cuaca di luar alhamdulillah cuacanya bagus, mudah-mudahan kita semua sehat. Di tengah kondisi saat ini ya, setiap hari kita dengar sirene berbunyi ya, pagi, siang, sore, malam, banyak di antara saudara-saudara kita yang sedang diuji, dikasih musibah ya, coba dengan sakit ya, dan banyak yang juga sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan kita doakan kita semua sehat, kemudian yang sakit segera diberikan kesembuhan, dan juga yang sudah Allah panggil terlebih dahulu diampuni ya, dilapangkan kuburnya ya, dan mudah-mudahan di akhirat nanti bisa bertemu kembali dengan keluarganya ya, dan mendapatkan kemuliaan di surga, amin. Baik Bapak Ibu semua yang hari ini hadir dalam acara sesi sharing kita tentang wakaf ya, hari ini kita insya Allah akan membahas tentang wakaf ya. Uh, nah, tema wakaf ini memang saat-saat ini sebenarnya kita perlu galakkan ya, kita butuhkan sekali untuk membahas wakaf dalam kondisi yang mana kondisi setiap hari ya kita mendengar kabar orang meninggal ya. Wakaf sangat erat hubungannya dengan kehidupan kita setelah meninggal tentunya, maka kita perlu sekali membahas tentang wakaf. Oke, baik Bapak Ibu semua yang hadir ya, sengaja kita ambil tema hari ini ya, saya akan share temanya yaitu tentang wakafku kini ya, atau wakafku hari ini, tiket surgaku kelak insyaallah ya. Kita akan sharing materinya, mudah-mudahan apa yang hari ini saya sharingkan, kami sharingkan ya, bisa memberikan energi semangat kepada kita untuk memahami wakaf, kemudian mulai berwakaf ya, mulai kita menyiapkan diri kita ya untuk punya wakaf. Baik, tema kita hari ini adalah wakafku kini, tiket surgaku kelak ya. Ini ada ayat yang memotivasi kita, menyemangati kita ya, bahwa impian orang yang sudah meninggal itu apa katanya ya, sekiranya bisa ditunda sebentar saja ya, apa yang mereka ingin lakukan ya, tentu mereka yang ingin lakukan adalah berwakaf ya, dan menjadi hamba yang soleh. Baik, nah hari ini kenapa sih kita ngobrolin wakaf ya, apa pentingnya kita hari ini membahas wakaf gitu ya. Hari ini kita bahas wakaf ya, apa pentingnya gitu ya. Karena ketika saya pernah sharing wakaf sama anak-anak usia ya 28, 30 gitu ya. Mereka bilang, "Ya, ya sekarang mah belum waktunya berwakaf," gitu ya. Kalau nanti udah ada waktunya, udah saatnya tiba, ya insya Allah kita berwakaf gitu. Kan apa namanya, Allah tuh nggak ngebebani hambanya ya di luar kemampuannya gitu. Kalau belum mampu sekarang ya nanti aja gitu. Jadi ini banyak anggapan seperti itu gitu ya. Jadi wakaf itu dalam pandangan sebagian besar orang ya nggak dibebani, nggak ada kewajiban gitu. Nunggu kondisi yang tepat aja, nunggu ada kemampuan aja. Apa benar seperti itu gitu ya. Nah, ini pertanyaan apa pernyataan yang banyak ya kita temui ketika kita bicara tentang wakaf ya. Nah, yang kedua ya, ketika kita ajak membahas tentang wakaf ya, ada juga yang menganggap seperti ini. Ngebahas wakaf itu kan dia buat yang udah usia lanjut aja ya, dan yang udah senior, yang udah mau meninggal dunia gitu. Karena kenapa? Karena mereka itu butuh persiapan amal gitu ya, buat nemani mereka dalam kubur. Kalau kita mah masih jauh lah ya, masih muda, masih belum kepikiran ya, masih banyak yang harus diraih ya, masih banyak impian yang harus dicapai ya, masih banyak kebutuhan yang harus dipenuhi ya, dan belum tentu saat ini ya kita belum ada alokasi dananya gitu. Nah, ini anggapan juga ya, ketika kita ngajakin ngobrol wakaf, mereka bicaranya seperti itu sering saya temui juga. Apakah benar ya anggapan seperti itu? Ya, pertanyaannya yakin, ya yakin hidup kita masih lama, gitu ya. Nah, dengan kondisi pandemi ini ya, tentu anggapan tadi ya, dua anggapan di atas tadi itu salah besar gitu ya.
Jadi bicara wakaf itu bukan bicara tentang siapa yang sudah tua, siapa yang sudah usia 40 ke atas gitu. Dan juga bukan masalah dia masih muda atau tua gitu ya. Karena kalau kondisi pandemi ini kita tahu setiap hari itu orang meninggal ya. Ya boleh jadi hari ini kita beranggapan bahwa ya kita mau masih pengen hidup lebih lama gitu ya. Dan orang-orang yang meninggal kemarin ya, dan tadi pagi juga tuh di mikrofon masjid juga ada Pak Jajang ya, tetangga meninggal. Kemarin ada tetangga juga ya, meninggal juga, Pak apa namanya, Pak Sobar ya. Teman-teman kita juga kita baca hari-hari kita di Facebook itu ya urutan 1, 2, 3, 4, 5 itu kabar-kabarnya semua kabar tentang orang-orang meninggal dunia gitu ya. Dan kita semua pasti tahu ya, dan kita semua membaca sendiri, mendengar sendiri bahwa memang ya guru-guru kita, ulama-ulama kita semuanya sudah, bukan semua ya, hampir sebagian besar ya, dalam kondisi pandemi ini Allah panggil. Artinya apa? Ya, artinya meninggal itu bukan masalah tua muda ya, bukan masalah apa namanya, kita harus usia 60 dulu, 50 dulu, siapapun ya, teman-teman kita yang usia 28, 30, 40 ya juga sudah Allah panggil. Tinggal kita menunggu giliran aja. Nah, maka ya hari ini kita bahas wakaf ya. Apa sih keinginan terbesar orang yang sudah meninggal dunia? Ya, ketika Al-Quran menggambarkan ya bahwa keinginan mereka itu ya, yang paling besar itu bukan berhaji ya, bukan mereka sholat di depan Ka'bah, bukan mereka umroh, bukan baca Al-Quran, bukan juga sholat ya. Tetapi yang mereka inginkan itu apa ya? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqo ya wa aku minas sholihin. Fa asaddaqo di situ terjemahannya sedekah, sedekah jariah, yaitu berwakaf gitu ya. Kalau sekiranya kematianku bisa ditunda sebentar aja ya, maka aku akan bersedekah ya. Artinya berwakaf kalau bersedekah di sini. Kenapa? Nanti kita akan jelasin. Ya, sedekah yang jariah itu, wakaf itu seperti apa ya. Nah, inilah impian ya. Kalau kita bisa ngobrol nih sama orang-orang yang sudah Allah panggil kemarin ya, dulu-dulu ya, keinginan terbesar mereka bukan ke tanah suci ya. Ya, ke tanah suci juga kondisinya juga nggak bisa kan kondisi sekarang. Bukan juga baca Quran, bukan juga sholat malam ya, berwakaf ya. Itu keinginan terbesar siapapun yang sudah meninggal dunia. Ya, dan itu Al-Quran yang bicara. Artinya ketika Al-Quran bicara, ya bukan suatu hal yang bohong, ya itu kabar dari Allah langsung. Ya seperti itu. Nah, yang kedua adalah kenapa sih setiap kita ya, dan setiap keluarga kita penting punya amal jariah wakaf. Ya, kira-kira apa nih alasannya? Ya setiap kita ya. Ketika hari ini saya ngobrolin wakaf, ya kita ngobrolin wakaf, ya kita bicara tentang diri kita dan keluarga kita. Penting punya amal jariah wakaf. Kenapa? Ya karena kita tidak pernah tahu ya, mana yang lebih berat antara amal kita atau dosa kita. Kalau kita renung ya mungkin kita sendiri sadar diri gitu ya, bahwa ya amal ibadah kita kan masih standar-standar aja nih, ya kan? Sholat juga masih sering telat waktu, baca Quran juga mungkin panjang pendeknya sering salah, tajwidnya juga mungkin nggak bener, tahajud kita juga mungkin bolong-bolong, ya kadang tahajud semangat, on, off, ya. Baca Quran kita ya mungkin cuma Yasin yang kita baca gitu ya. Sedekah kita juga mungkin masih jauh, haji belum, ya, umroh belum ada duitnya, apalagi ya. Coba kalau kita hitung-hitung dari sholat kita lakuin selama ini, udah yakin diterima Allah belum? Ya. Nah, dibanding dengan dosa kita, ya kan? Hari-hari kita ini kan hari-hari yang penuh dosa sebenarnya, ya kan, ngomongin teman, ya kan, ngumpat, menggibah, ya, baca berita yang nggak baik, ataupun mungkin ya di Facebook, ada di internet, ya banyak godaannya, ya banyak peluang untuk kita berbuat dosa. Nah, jadi kalau kita sadar diri, artinya ya antara amal dan dosa kita itu kita kayaknya nggak yakin bahwa amal kita lebih berat daripada dosa kita, ya. Dan kita sadar diri bahwa ternyata dosa kita masih banyak, ya. Lalu apa yang kita harapkan, ya? Amal ibadah apa yang kita harapkan yang menambah pahala terus, ya kan? Karena amalan itu kan kalau sudah selesai, ya selesai. Sholat dapat pahala sudah, baca Quran dapat pahala sudah. Tapi ada satu amalan, nah ini makanya kita butuh bicara wakaf adalah karena kita ada amalan yang spesial gitu ya.
Nah, yang kedua ini adalah kenapa ngomongin wakaf sekeluarga ya? Karena memang pastinya sebagai orang yang cinta keluarga, sayang sama keluarga, ada keinginan kita untuk bisa berkumpul dengan keluarga kita kembali di surga. Ya artinya kan tidaklah seseorang itu ya rela, tega ya ketika melihat ada di antara ayahnya, ibunya, pasangannya, anaknya disiksa di neraka, ya kan? Kita dapat musibah di dunia aja, ya tangannya luka, kebakar gitu ya, ataupun mungkin terpleset, ataupun mungkin sakit, itu perasaan kita gimana gitu ya, nggak rela, ya ada rasa pasti sebagai bagian dari keluarga kita, kita nggak akan pernah rela gitu ya. Kalau kena musibah di dunia, apalagi musibahnya itu adalah musibah di akhirat. Musibah terbesar itu adalah musibah ketika ya kita tidak bisa melihat keluarga kita ataupun diri kita berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka disinilah karena ada kesadaran, ya, kesadaran tentang dosa kita yang belum pahala kita yang belum banyak, dosa kita yang sudah mungkin sangat banyak sekali. Ya, ada kesadaran itu. Yang kedua ada kerinduan. Kerinduan apa? Kerinduan kita ingin ya sama-sama dengan orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, teman-teman kita sama-sama ngumpul di surga. Gitu ya. Nah, inilah dua alasan penting kenapa hari ini kita bicara wakaf, ya. Nah, apa istimewanya ibadah wakaf ya dengan ibadah lainnya dibanding ibadah lainnya? Kenapa wakaf ini begitu istimewa sekali ya? Sehingga Rasulullah juga menyampaikan ya di Al-Qur'an juga banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan bersedekah, berinfak ya dan berwakaf ya. Nah, Rasulullah SAW ya dalam hadis riwayat Muslim ini sangat populer sekali hadis ini ya. Sangat-sangat populer sekali dan alhamdulillah ya eh, banyak yang mengamalkan ya. Apa bunyi hadisnya ya? Idza mata ibnu Adam, apabila anak Adam meninggal dunia, ya, manusia meninggal dunia, qata'a amaluhu, putus amalnya. Qata'a amaluhu, putus amalnya. Ya, putus sudah ya. Illa min salatin, kecuali 3 aja. Jadi 3 aja yang terus ada mengalir pahalanya. Yang pertama adalah shadaqatun jariyah. Ini menarik, ada kata jariyah di satu. Ya, jariyah itu sebenarnya artinya itu sungai mengalir ya. Ada mengalir itu disebut jariyah. Jadi sedekah yang jariyah, sedekah yang selalu mengalir pahalanya. Nah, ini disebut dengan wakaf ya. Kemudian ada ilmu yang bermanfaat. Ya, kalau kita mengajarkan ilmu, kemudian ilmu itu terus dipakai, orang yang kita ajar membaca Al-Qur'an, dia mengaji, dia sholat, ataupun ya ilmu-ilmu lain yang dia bisa amalkan, yang bisa dia praktekkan, maka juga akan berpahala. Yang ketiga adalah anak yang solih, yang mendoakan orang tuanya. Nah, 3 hal inilah yang diharapkan ya, diberikan kabar gembira oleh Rasulullah untuk selalu mendapatkan pahalanya. Kalau orang tua punya anak yang solih, kemudian setiap sholat 5 waktu, setiap melakukan kebaikan, dia doa, ya diniatkan untuk orang tuanya, ya dimintakan ampunan untuk orang tuanya, ya ini mengalir pahalanya. Ya. Kemudian juga kalau ilmu yang kita ajarkan, kemudian dipraktekkan oleh orang-orang yang kita ajarkan juga insya Allah mendapatkan pahala selagi masih diamalkan ilmu tersebut. Nah, jadi sedekah jariah ini adalah sedekah yang mengalir terus pahalanya. Ya, itulah yang disebut dengan wakaf. Nah, apa bedanya wakaf sedekah dengan wakaf ya, atau sedekah biasa dengan sedekah jariah? Ya, apa sih bedanya? Nah, dua-duanya ini sebenarnya ya sama ya, pada hakikatnya sama. Ya, wakaf dan sedekah itu adalah amalan yang mulia. Ya, sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, dengan mendapatkan pahala yang besar bagi orang yang melakukannya. Artinya kan di sini kan kita membantu orang lain ya, berarti kita memudahkan urusan orang lain ya. Orang yang mungkin nggak ada tempat tinggal ya, kemudian kita bantu dia belajar di tempat yang kita siapin, dia sholat di tempat yang mungkin masjid yang kita bangun ya, ataupun dari apa yang kita bantukan tersebut kehidupan rumah tangganya terbantu, anaknya terbantu, ya dan seterusnya, ya maka Allah pasti akan membantu memudahkan urusannya. Nah, itu pahalanya. Nah, sedekah biasa dan sedekah jariah ini sama-sama mulia poinnya, ya dan pasti semuanya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, bedanya di mana? Ya, bedanya adalah wakaf itu memiliki keutamaan lebih baik daripada sedekah. Kenapa? Ya, dikarenakan pahalanya terus mengalir. Ya, serta manfaat yang diberikan itu putus dan tanpa putus ya, tidak putus dan terus berkelanjutan. Kalau sedekah biasa adalah pahalanya hanya terbatas pada saat pemberian tersebut ya habis digunakan.
kita sedekah nih, sedekah makanan, ya. Udah, ketika sedekah itu kita dapat pahalanya, ya. Tapi setelah makanannya habis, sudah selesai, ya pahalanya sudah selesai. Gitu ya, kita bantu orang, mungkin ada teman kita yang berobat, ya dia sembuh, dan seterusnya, yaitu sedekah, ya sedekah. Nah, tentu ya karena kita tahu ada sedekah yang ultimate, ya sedekah yang tanpa batas, ya kesempatan meraih pahala yang abadi, ya tentulah ini yang jangan sampai ya kita lewatkan, ya ini kesempatan yang baik yang bisa kita raih, kita amalkan, ya. Oke, nah kita masuk ke pengertian wakaf sedikit, ya. Apa sih pengertian wakaf menurut para ulama? Ya, ini rangkumannya aja. Sebenarnya setiap ulama punya versinya, ya. Ada versi Abu Hanifah, ada versinya Imam Malik, ada versinya Imam Syafi'i, ada versi Imam Ahmad bin Hambal, ya. Tapi ini coba saya rangkum menjadi satu aja lah, biar nggak belajar kita jangan nanti belajar fikih nanti terlalu panjang gitu ya. Nah, wakaf itu adalah menyerahkan sebagian harta benda ya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu, ya. Sesuai dengan kepentingannya, ya guna untuk keperluan ibadah, ya dan atau ya kesejahteraan umum menurut syariah, ya menurut syariah Islam, ya. Wakaf merupakan penyerahan harta untuk Allah, ya, dan digunakan untuk kepentingan umat. Nah, ini pengertian wakaf. Kita harta kita serahkan, kita berikan untuk kemanfaatan yang bisa digunakan oleh kesejahteraan umum, ya, dan itu artinya kita serahkan buat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan itu dimanfaatkan untuk umat, untuk kesejahteraan masyarakat, ya, untuk mereka yang membutuhkan. Nah, itu yang disebut dengan wakaf. Artinya dalam jangka waktu yang panjang, ya. Nah, apa saja rukunnya? Nah, inilah yang juga membedakan antara sedekah biasa dengan sedekah jariyah atau wakaf. Karena wakaf itu ada rukun, ya, ada rukun yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah ya disebut dengan wakif, ya, atau istilah lain disebut al-muwakif, atau sama aja, ya, artinya orang yang berwakaf, ya. Yang kedua ada mauquf alaihi, ya, ada mauquf, ya. Mauquf itu artinya hartanya yang diwakafkan, harta benda yang diwakafkan. Yang ketiga adalah mauquf alaihi adalah penerima manfaat wakaf, ya, yang menerima manfaat wakaf. Yang keempat adalah disebut dengan namanya ikrar wakaf, ya. Ikrar wakaf itu adalah sebuah pernyataan untuk berwakaf. Jadi yang membedakan wakaf ini ada ikrarnya. Ya, kalau sedekah sudah kita sedekah aja, tapi kalau wakaf ya itu perlu diikrarkan, ya. Kita perlu mengikrarkan pernyataan bahwa kita mewakafkan harta kita untuk di jalan Allah untuk kepentingan apa, kepada siapa gitu ya. Nah, karena wakaf ini adalah kegunaannya harus lestari dan abadi, maka wakaf ini perlu dijaga, ya. Pokoknya perlu dijaga, ya. Kemudian tidak boleh dijual belikan, ya. Kemudian juga tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihibahkan. Maka perlu namanya nazir. Nah, maka alhamdulillah ada nazir atau sebuah lembaga yang nanti akan mengelola wakaf tersebut. Nah, ini dilengkapi dengan nazir, ya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah wakaf itu dicontohkan Rasulullah? Nah, ini kita perlu juga sedikit sampaikan ya bahwa amal ibadah wakaf ini amalan yang pertama bahkan ya yang dilakukan Rasulullah saat tiba di Madinah. Ya, kita tahu ketika Rasulullah tiba di Madinah itu dalam hijrah, dia kan membangun masjid. Nah, sebelum membangun masjid ini kan Rasulullah beli tanah dulu, ya kan? Beli tanah ya dari dua anak yatim yang ada di Madinah, dibeli, kemudian beliau wakafkan dan dibangun masjid di atasnya. Ya, yang kita kenal dengan Masjid Nabawi. Nah, kalau lihat backgroundnya saya itu Masjid Nabawi. Ya, itu adalah wakaf dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Rasulullah juga mewakafkan 7 kebun kurmanya yang ada di Madinah. Ya, jadi Rasulullah juga punya kebun-kebun kurma ya yang diwakafkan juga ya untuk kepentingan masyarakat yang ada di Madinah. Nah, yang selanjutnya adalah apakah wakaf ini juga diamalkan oleh sahabat Rasulullah? Tentu, ya sahabat Rasulullah itu orang-orang yang paling terdepan ya dalam melakukan amal-amal yang dicontohkan Rasul ya. Nah, ini diantaranya ya Abu Bakar itu mewakafkan tanah dan rumahnya di Mekah ya. Umar bin Khattab mewakafkan kebun kurmanya ya di Khaybar ya. Utsman mewakafkan sumur ya dan Utsman ini banyak bukan cuma sumur sebenarnya ya, yang tapi terkenal adalah sumur yang ada di Madinah. Ali bin Thalib juga mewakafkan tanahnya yang subur. Ya, Mu'adz bin Jabal mewakafkan rumahnya yang disebut dengan Dar al-Ansar ya, terkenalnya seperti itu. Abu Thalha juga mewakafkan kesayangannya yaitu Bayruha ya. Ini di antara yang kita sampaikan, tetapi kalau kita baca sejarahnya juga banyak sekali sahabat-sahabat yang lain juga berwakaf sesuai dengan kemampuan mereka. Rata-rata mereka punya amal jariah berupa wakaf. Nah, kalau kita udah tahu tadi ya betapa mulianya wakaf ya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ya kita pun akan mendapatkan kemuliaan pahala jariah yang abadi ya.
Kemudian kita tahu bahwa wakaf itu adalah juga dicontohkan Rasulullah dan para sahabat. Pertanyaannya, ya, apakah kita mau mendapatkan kemuliaan tersebut? Ya, sekaligus meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kira-kira apa nih jawabannya? Ya, ya, kalau kita bilang mau, ada juga loh yang nggak mau, kan aneh ya. Ya, jadi sebagai hamba Allah yang beriman tentunya, ya, dan umat yang mencintai Rasulullah, tentu ya mau banget. Ya, ya, yang mau banget boleh chat ya, biar saya nih nggak ngomong sendirian gitu ya. Mau banget. Ya, silakan ditulis kalau memang mau banget silakan ya. Ya, mau dulu aja ya. Adapun nanti prakteknya nanti kita lanjutin ya. Silakan yang mau, mudah-mudahan Allah catat sebagai amal soleh, niatnya dulu ya. Nah, apalagi kita menyadari ya bahwa ibadah yang kita eh, selama ini jalankan masih jauh dari sempurna, pasti masih jauh dari sempurna ya. Kalau kita mau bicara tentang ibadah-ibadah para sahabat itu atau tabi'in itu, kita kadang malu gitu ya. Mereka itu ya ada yang nggak pernah telat sholatnya ya. Sebelum azan sudah di masjid. Bacaan Qur'annya ada yang 3 hari khatam, ya. Ada yang setiap hari khatam, ada yang sebulan sekali khatam. Ya, di bulan Ramadan itu ada yang pagi khatam, malam khatam baca Qur'annya. Ya, ya kita baca Quran mungkin masih banyak salahnya kan, ya kan, tajwidnya masih belum benar ya, sholatnya juga masih ya sekedar gerakan berukuk sujud tanpa makna gitu ya. Ya intinya kita masih jauh lah ya, masih jauh lah. Lah kalau kalau kita sadar kita masih jauh, kita mau masuk surga dengan apa? Kan seperti itu pertanyaannya. Kita mau masuk surga dengan apa nih? Amal spesial apa? Gitu ya. Nah, inilah ada amalan yang sangat mulia sekali, yang sangat spesial sekali, yaitu wakaf ya. Dan ini dicontohkan Rasul ya, dan para sahabat juga meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau sekiranya kita udah tahu tadi ya, nah kalau sekiranya amin ya, ada uang di tabungan kita, di rekening kita, ya di deposito kita, hari ini maukah ya diwakafkan 250 juta. Nah ini penawarannya nih, wakafin yuk 250 juta, 250 juta aja, nggak usah banyak-banyak ya. Saya tahu lah, ya banyak sini kita punya uang 1 miliar, 2 miliar ya, 500 juta. Nah, balik lagi ke jawaban yang tadi, sebagai hamba Allah yang beriman ya dan mencintai Rasulullah, tentu mau banget ya. Artinya kita mau nih berwakaf 250 juta ya. Nah, tetapi banyak kendala juga ya. Ada yang masih ada uang ini kan masih saya pakai buat bisnis ya. Masih ada kebutuhan anak sekolah, masih digunakan buat dana darurat ya. Dan ada juga yang memang uangnya segitu tuh belum ada gitu ya, belum ada. Nah, kalau kita ingin berwakaf 250 juta berarti kan harus ada uangnya sekarang juga ya untuk diwakafin. Nah, artinya ada cara pertama, ya uangnya udah ada nih 250 juta. Maka kita wakaf melalui uang tunai. Nah, uang tunai ini langsung kita serahkan nih kepada nazir wakaf ya. Kepada nazir wakaf itu lembaga wakaf yang kelola. Boleh jadi masjid yang mau bangun masjid, yayasan-yayasan ya, ataupun mungkin lembaga amil zakat dan wakaf. Banyak ya, banyak. Kita juga punya rekanan yang banyak sekali, kita bisa salurkan aja langsung. Nah, artinya kalaupun belum ada, ya berarti kan uang itu harus kita tabung dulu nih. Ya, kita kumpulin dulu, ya kan? Jadi kalau kita mau berwakaf 10 juta, artinya uang itu kita tabung dulu, biar kita bisa berwakaf 250 juta. Gitu ya. Kan beda berwakaf 10.000 dengan 10 juta kan beda. 10.000 dapat apa ya? Harga satu sak semen aja itu 100 ribuan ya. Satu keramik itu berapa? Artinya kan kalau 10.000 ya itu mungkin belum bisa dihitung wakaf kali ya. Karena ya itu mungkin sedekah lah. Karena kalau wakaf itu kan tujuannya apa yang kita berikan itu kekal abadi, lama dipergunakan. Artinya suatu yang besar yang kita bisa lakukan. Walaupun namanya pahala ya besar kecil Allah pasti catat. Yang kecil aja Allah catat sebagai pahala, apalagi kalau besar. Justru pahala lebih besar lagi. Seperti kita baca Quran gitu ya. Kalau kita baca Quran satu ayat, bukan satu ayat, satu huruf. Ya kan ada 10 kebaikan. Apalagi kalau satu ayat. Apalagi kalau 1 juz. Apalagi kalau 5 juz. Apalagi kalau 30 juz. Artinya pahalanya lebih besar. Nah ini kita mau berwakaf 250 juta. Ya. Jadi kalau kita bisa menabung 500 ribu per bulan, 500 ribu dikali 500 bulan. Benar ya? Terkumpul 250 juta. Ya.
Setelah terkumpul 10 juta, baru kita wakafin ke nazir wakaf. Nah, pertanyaannya, ya, kita bisa jamin nggak, ya, dalam kondisi corona kayak gini, kita bisa ngumpulin 250 juta itu, ya, selama 41 tahun sekian, ya, 42 tahun lah. 500 bulan itu kan 42-an tahun, ya, 42 tahun, 41 tahun lah, ya, baru bisa terkumpul 250 juta, ya kan? Nah, tadi kan pertanyaannya kita kan pengen punya wakaf yang besar yang bisa manfaat ya digunakan. Nah, kalau kita harus nabung 210 juta, ya nggak ada yang jamin lah, ya nggak ada yang jamin dalam kondisi pandemi kayak gini. Hari ini kita mendengar orang meninggal, besok mungkin kita yang diumumin. Ya, tadi pagi, tadi malam telah meninggal dunia, mungkin Bapak Zulhadi M. Saad. Ya, siapa tahu. Ya kan? Kita ini sebenarnya cuma menunggu satu sebab kematian kepada satu sebab kematian berikutnya. Ya, ya ada yang sebabnya jantung, ada yang sebabnya jantungan, ya, kankeran, covidan gitu istilahnya ya, atau apalagi lah. Ya, kecelakaan. Itu kan cuma sebab-sebab aja. Ya, kita menunggu giliran. Nah, ketika giliran sampai, itu kan perjalanan kita belum selesai. Di alam kubur ada pertanyaan, nanti ada hisab, ditimbang amal, melewati sirot, ya. Ya, kalau kita baik lewatnya gampang, kalau kita banyak dosa kita akan jatuh ke neraka dan seterusnya. Nah, maka disinilah ya kita perlu banget ngomongin wakaf. Ya, karena wakaf tadi mulia banget dan pahalanya mengalir dan akan menambah berat amal kita. Nah, di poin ini ya kita perlu menyiapkan yaitu kalau 10 juta. Kalau kita mau 1 miliar berapa tahun ya berapa yang harus kita sisihin per bulan gitu ya. Nah, karena kita nggak bisa jamin ya umur kita sampai kapan ya, maka ada cara berwakaf yang mudah banget ya, yang mudah banget melalui kuantum wakaf. Nah, cara wakaf ketiga ini disebut dengan cara wakaf kuantum ya, yaitu dengan cara apa? Iuran tabarruk ya, 500.000 per bulan. Sama sebenarnya. Tetapi bedanya di mana bedanya? Bedanya adalah dana wakaf itu langsung tersedia. Kalau kita ikut iurannya bulan ini, maka dana wakaf itu langsung tersedia juga bulan ini. Dan bisa langsung kita menunjuk nazirnya. Ya, kita langsung bisa menunjuk Dompet Duafa, ya, Al-Azhar, rumah wakaf atau rumah zakat, ya, atau i-wakaf, ya, atau mau ke lembaga Yayasan Maghfirah, ya, yang kita ajak teman-teman ke sana untuk ikrar wakaf bisa. Ya, kita langsung bisa menunjuk siapa nanti yang kita percaya untuk mengelola uang dari 10 juta ini, apakah nanti dibangunkan kelas buat belajar, apakah nanti dibangunkan masjid, apakah nanti dipergunakan untuk memperluas pesantrennya dan seterusnya, yang semuanya itu kan akan digunakan untuk kepentingan umat yang belajar agama gitu ya. Nah, maka kuantum wakaf ini adalah sebuah instrumen yang sudah mendapatkan legalitas ya, fatwa dari Dewan Syariah Nasional tentang program berwakaf melalui kuantum ini. Gitu ya. Jadi dengan pertama kali ikut iuran itu dana wakafnya sudah tersedia. Nah, apa nih keistimewaannya? Nah, ini kita perlu jelaskan dulu ya. Mungkin yang baru dengar tentang istilah kuantum wakaf itu apa, ya kita jelasin dulu. Yang pertama ya, istimewanya adalah hati menjadi lebih tenang ya karena wakaf sudah siap. Jadi hari ini kita ikut programnya ya, baru mulai 500.000, wakaf 250 juta udah siap. Artinya ya, minggu depan, bulan depan, 3 bulan lagi giliran kita kena corona, ya kan? Ya nggak tahu kita. Ya, tiba-tiba sudah susah bernafas, ya rumah sakit penuh, ya kemudian gasnya juga apa gas ya? Apa namanya? Oksigen ya bukan gas ya. Ya udah habis. Ya bukan suatu hal yang nggak mungkin ya. Nah kita udah tenang. Kenapa? Wakaf sudah ada, sudah kita siapin wakafnya, gitu. Nah yang menarik yang kedua adalah ya tanggung jawab kepada ahli waris sudah ditunaikan. Nah, program ini juga menyiapkan warisan ternyata. Jadi wakaf dan warisan ini seiring. Kenapa seiring? Karena memang ada panduannya dari Rasulullah. Ya, dulu ada namanya seorang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, dia mau serahkan semua hartanya kepada Rasulullah, kepada Baitul Muslimin gitu ya. Untuk diwakafkan, untuk diinfakkan jalan Allah. Kata Rasulullah, jangan. Ya. Sepertiga aja. Ya. Dia itu datang berkali-kali ya, mau setengahnya ditolak Rasulullah, 2/3 ditolak Rasulullah, sepertiga akhirnya disetujuin. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah,
ya engkau tinggalkan ahli warismu berkecukupan, ya itu lebih baik ya, daripada engkau tinggalkan ahli warismu nanti menjadi beban orang lain, ya, dan meminta-minta orang lain, ya, menjadi beban orang lain dan meminta-minta pada orang lain. Nah, ini ada panduannya. Artinya dengan program Quantum Wakaf ini, ya, wakaf kita udah siap, plus ada warisan juga yang disiapin. Nah, ya. Yang ketiga adalah amanah dan berkah. Amanah kenapa? Dikelola oleh nazir yang terpercaya, yang kita bisa langsung milih juga. Kemudian berkahnya apa? Berkahnya karena ini adalah abadi, ya, untuk kepentingan umat yang digunakan selamanya, ya, lestari dan abadi. Ya, dengan begitu ya kita bekerja dengan lebih tenang, beribadah dengan lebih tenang. Karena kenapa? Kita sudah ada wakaf, ya. Dan insya Allah pahala terus mengalir abadi. Nah, caranya gimana caranya? Ya, jadi caranya berwakaf itu ada caranya dengan kuantum ini. Yang pertama kita tentukan dulu siapa aja yang mau mendapatkan pahala dari wakaf. Ya, ya jangan diri sendiri dong tentunya ya. Kita juga kan pengen balik lagi ke poin kedua yang saya sampaikan di awal. Ya kita mau orang tua kita masuk surga bareng, mertua kita, pasangan kita, istri atau suami kita, ya atau anak-anak, ya bukan atau dan ya, anak-anak semuanya kita list, ya. Ya kemarin juga ada jamaah Mahfirah Pak Bobi ya, ketika saya ngobrolin wakaf ini, dia langsung pengen berwakaf untuk orang tua bisa nggak? Oh bisa, untuk mertua bisa. Dia hitung, ya wakaf orang tua 100 juta, mertua 100 juta, mertua 400 juta ya. Kemudian dia istri ya sama anak 4, 1 miliar totalnya. Ya udah 1 miliar. Ya. Nah, dia berwakaf 1 miliar plus nyiapin warisan 1,2 miliar. Ya. Iuran wakafnya berapa? Cuma 1,8 kalau nggak salah ya. 1,8 1,2 saya lupa ya, nanti kita hitung ulang ya. Tapi intinya untuk menyiapkan nilai 2 miliar itu ya nggak sampai 2 juta lah. Ya, bisa banget gitu ya. Nah, yang kedua adalah kita hitung ya nikmat yang sudah Allah kasih selama ini. Coba kita mulai merenung gitu ya. Dari bayi kita sekolah ya. Bayi langsung sekolah enggak ya, anak-anak dulu ya. SD, SMP, kemudian kita SMA, kuliah, kerja ya, kemudian kita berumah tangga, beli kendaraan, ya, punya rumah, ya punya pekerjaan, kesehatan. Ini kan nikmat Allah banyak banget gitu ya. Kenapa kita perlu hitung ya? Ya dengan begini kita akan merasakan bahwa Allah tuh udah baik banget gitu ya. Udah baik banget sama kita gitu ya. Nah, jadi kita ada sebuah rasa ya, nikmat yang banyak ini masa iya sih kalau kita buat berwakaf cuma 1 juta sebulan ya. Bahkan kalau kita hitung-hitung ya mungkin kita akan rela berwakaf 10 juta sebulan ya, atau lebih dari itu ya kan. Nah ini ada caranya ya. Nah yang ketiga kita coba hitung berapa rupiah nilai yang pantas yang mau kita niatkan untuk diwakafkan setiap bulannya. Kita hitung yuk ya. Teman-teman punya kalkulator, punya handphone. Sekarang mari sama-sama kita hitung ya. Begini deh, lihat kalkulator ya. Kalau kita sisihkan 10.000 per hari ya, 10.000 per hari. Oke. Kemudian ini kan setiap orang dari keluarga kita. 10.000 itu kecil kan? Ya, dikali nih. Orang tua 2 ya. Mertua 2 4, istri 1 5, anak 4. Anak 4. Berarti saya berapa ya tadi? 4 8 10 ya, 10. Ya kan? 10 orang karena mau pengen masuk surga pada 10 lah. Belum lagi kita bicara tentang keluarga kita yang lain nanti. Ya berarti kan ada 100.000. Oke, 100.000 per hari ini. Ya, 100.000 per hari. 10.000 per hari kan, per orang. Ya dikali dengan 10 berarti 100.000 per hari. Dikali sebulan 30 hari, 3 juta. Kira-kira nih. Ya. Ikhlas enggak? Ya kan? Ya tentu dibanding dengan niat yang Allah sudah berikan selama ini sampai hari ini ya. Pastinya angka segitu mah ringan banget ya. Ringan banget ya. Nah, ini pertanyaannya apakah Anda yakin dan ikhlas dengan angka segitu mau dialokasikan setiap bulan buat berwakaf? Kalau dilihat 3 juta gede banget ya.
3 juta 10.000 sehari dikali 10, 100.000 dikali 30 hari 3 juta. Wow, gede banget ya. Ya. Nah, kalau ya ada perasaan di hati kita, ya berat kayaknya 3 juta gitu ya. Coba kita hitung ya. Cicilan rumah kita, ya, kendaraan kita 10 jutaan itu, ya kan? Mungkin kalau rumahnya 2M bisa 15 juta, 20 juta sebulan nyicil, ya. Untuk nyicil dunia aja banyak kok orang paksa-paksain, ya. Bahkan cicilannya 20 juta, 30 juta, paksain. Yang itu hidup dunia cuma sementara. Apalagi buat kehidupan akhirat yang kekal abadi. Maka keterlaluan banget kalau cuma 300.000 per bulan orang nggak sanggup buat kehidupan mereka kekal abadi bersama keluarga di surga. Keterlaluan banget. Keterlaluan banget. Kata Roma tuh terlalu, ya. Terlalu. Nikmat Allah kasih sudah terlalu banyak, ya. Sehat walafiat, keluarga, pekerjaan, handphone, ya. Nyicil rumah, cicilan seterusnya, ya. Tetapi cuma 300.000, 500.000 aja berat. Padahal dari 300.000 itu kita bisa berwakaf 200 juta loh. Ya, dari 500.000 itu dengan program kontum wakaf kita bisa berwakaf 500 juta loh. Ya. Artinya 500 juta tadi 200 juta mungkin buat wakaf, 300 juta buat warisan. Ya, ini program kontum wakaf, ya. Nah, tapi ingat ya, ketika kita mau melakukan kebaikan ini, setan itu nggak berhenti ya. Dia pasti goda kita, ya. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan itu menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan. Janganlah, 3 juta mah gedean buat wakaf, ngapain? Nanti nggak bisa bayar sekolah loh, nanti nggak bisa bayar listrik loh, nanti cicilan ini gimana loh, ya. Kurangin deh, 1 juta aja, kurang ya 300.000, ujung-ujungnya nggak jadi berwakaf. Ya, padahal wakaf inilah yang akan membawa mereka ke surga. Tetapi berat, ya. Kenapa? Ya ada godaan setan di sana, ya. Nah, inilah pertarungan kita antara keinginan kita, ya, menyadari dosa kita yang banyak, menyadari kita ingin punya amal jariah di surga, ya, kemudian juga antara godaan setan yang tadi biar kita nggak jadi berwakaf, ya, benar-benar terlalu lah kalau, ya, udah kita hitung deh ya, kita hitung teman-teman ya, 300.000 per bulan kalau masih berat ini benar-benar terlalu. 300.000 per bulan coba ya, dibagi 30 hari itu kan 10.000, ya. Berarti kalau 10.000 ini dibagi lagi 10 orang yang kita mau ajak masuk surga bareng-bareng, dibagi 10 orang, itu cuma 1.000 rupiah sehari. Ya Allah, 1.000 rupiah sehari berat. Ya kan? Maka nggak ada istilah kalau kita sebagai duta wakaf atau mengajar berwakaf itu belum berwakaf 300.000 itu benar-benar, aduh, nggak bisa ngomong deh saya ya. 1.000 sehari itu ringan sekali, ya, ringan sekali untuk kita menjadi penyelamat kita di surga, di akhirat kelak gitu ya. Ya, 1.000 rupiah sehari. Ya, ini udah kecil banget lah. Kalau di bawah itu lagi 500 rupiah udah keterlaluan banget ya. Ya, harusnya kita bisa lebih dari itu ya. 500.000 per bulan, 1 juta sebulan harusnya bisa ya. Nah, apa saja persyaratan untuk kita bisa berwakaf melalui kontum wakaf? Maka di sini ada persyaratannya ya, kita perlu siapin KTP. Kenapa ya? Kita akan perlu data calon wakif ya. Kemudian data ahli waris, siapa yang akan terima manfaatnya. Kemudian nama-nama tadi yang mau kita niatkan untuk berwakaf, kita perlu tulis juga ya. Kemudian juga nanti lembaga wakaf yang ngelolanya siapa yang mau kita tunjuk ya. Kemudian kelengkapan administrasi. Nanti kita ikrar wakaf ya. Nanti juga saya kasih lihat videonya, teman-teman mungkin kalau pengen lihat ya. Kemudian juga nanti ada iuran tabaruk wakaf ya, dan juga rekening ya yang kita siapin. Ya, maka bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan niat mengharap ridho Allah dan meraih tiket surga ya, hari ini saya niatkan ya untuk mulai berwakaf melalui kuantum wakaf. Ya, insyaallah ya teman-teman ya. Nah, ini contoh ya, alhamdulillah mereka sudah berwakaf. Nah, ini wakaf untuk pendidikan dan dakwah. Yang sebelah kiri itu ya, itu jamaah Maghfirah ya, itu Ibu Ratnasari sebelah kiri ya. Itu iuran wakafnya cuma 500.000 loh per bulan ya. Dia bisa berwakaf 10 juta dan langsung ikrar wakaf ke kampung Maghfirah. Nah, sebelah kanan itu juga Ibu Karmila namanya. Mira Karmelia ya. Itu juga jamaah Maghfirah ya, berwakaf 210 juta juga. Iurannya berapa? Ya, iurannya juga sama. Ya, 250 juta. Nah, kalau Ibu
Ibu Sari ini nilainya ada 500 juta dan 500.000 itu. Usianya baru 40 tahun ya. Ada 500 juta dan 500.000, 210 juta buat ahli warisnya, buat dua anaknya itu ya yang ada di foto, kemudian 210 jutanya buat diwakafkan ya. Nah, kemudian juga ada ada juga sebelah kiri ada Ibu Karmila namanya ya, duta wakaf juga yang berwakaf 225 juta. Ya sudah mengikrarkan wakafnya ya, memberikan pernyataan penyerahan wakafnya ke Kampung Mafiro. Juga sebelah kanan juga ada teman kita juga duta wakaf juga yang sudah mengawali berwakaf ya. 450 juta. Gila masih muda banget ini ya. Nilainya sebenarnya dia siapin dari 550.000 per bulan itu ada 1 miliar ya. 550 jutanya buat ahli warisnya, buat istrinya itu ya. Dia baru menikah belum punya anak tapi sudah punya warisan 550 juta ya, dan 450 juta wakafnya buat Kampung Mafiro ya. Nah, ini juga beberapa banyak sebenarnya kalau fotonya mau kita tampilin banyak banget ya, di antara contoh-contoh mereka-mereka yang sudah kepikiran buat nyiapin wakaf gitu ya, yang sudah ada kesadaran diri untuk memiliki amal jariah. Alhamdulillah ya, banyak banget ya, tapi fotonya nggak mungkin kita bisa tampilkan semua. Nah, ini nazir-nazir wakaf ya Bapak Ibu, nanti boleh pilih ya mau kemana kita bisa tentukan ya. Kita udah kerja sama-sama dengan Doafa ya, Al Azhar, Rumah Wakaf, Iwakaf ya, Ikadi juga ya. Ada wakaf ya, mandiri ini yatim mandiri ya, ya Kesma ya, Kampung Mafiro, dan juga bisa ke PBNU ya. Terserah Bapak Ibu mau mengalokasikan wakafnya kemana, nanti kita ikrarkan ya wakaf Ibu kemana ya Bapak Ibu ya. Wakafku hari ini tiket surgaku kelak ya. Jadi hidup di dunia ini cuma 3 hari doang ya. Hari kemarin yang tidak bisa kembali ya. Mau kita ulangi nggak bisa ya. Yang baik kemarin alhamdulillah, yang buruk ya udah kita sesalin ya. Nah, kesempatan cuma ada hari ini ya. Hari ini doang ya. Besok memang belum tentu ya. Belum tentu. Orang yang kemarin tuh meninggal juga berharap masih hidup ya. Jadi kalau mau berwakaf tuh jangan tunda-tunda lagi ya. Ciri dari orang yang beriman, yang bertakwa itu ya, yusari'una fil khairat ya. Mereka tuh bersegera dalam kebaikan, bersegera, nggak nunda-nunda ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin ya. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhanmu ya, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang disiapkan ya untuk orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua amin ya, termasuk orang-orang yang bertakwa ya, yang mikirin kehidupan akhirat kita. Dunia ini cuma sementara, akhirat kekal abadi. Siapapun kita pasti ada akhir hidupnya ya. Yang penting bukan kapan kita berakhir, tapi apa yang kita siapin untuk kehidupan kita nanti yang kekal abadi, yaitu di akhirat. Yuk berwakaf ya, silakan teman-teman, Bapak Ibu ya, mulai ya, calling teman yang mengundang. Gimana sih cara berwakaf oleh kantung wakaf? Kok bisa ya berwakaf cuma 500.000 per bulan, bisa nilai wakafnya gede begitu? Nah, nanti bisa dijelaskan lebih detail. Itu saja ya dari saya. Kalau Bapak Ibu mau lihat video contohnya, saya mau kasih lihat sebentar ya, biar kita bisa ngelihat videonya tentang bentar, saya mau bukain dulu nih video wakaf Kampung Mafiro yang kemarin ada ikrar wakaf ya. Sebentar, ini ya, kita masih ada waktu sedikit ya. Ini saya mau setel ya, mungkin kita bisa tergerak hatinya untuk juga melakukan ikrar wakaf ya, insyaallah. Oke. Wah, putus dia, sebentar ya. Coba kita dengar ya.
Tengah jalan belum ya? Nggak bisa ya? Oke, nggak bisa jalan dia videonya sebentar. Oke Bapak Ibu, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan satu pertanyaan boleh sambil saya cari videonya dulu ya biar nanti kita siapin ya biar kita bisa lihat contoh ikrar wakafnya seperti apa. Ya nih saya ulangi dulu. Oke, kita lihat ya. Dengar nggak suaranya ya? Mute. Masehi atau 18 Syawal 1442 Hijriah telah menyerahkan wakaf wasiat melalui uang tunai dari polis asuransi jiwa syariah Allianz Life Indonesia dengan nilai uang santunan sebesar 250 juta rupiah atas nama Miracle Milia dengan ini mengikrarkan bahwa pada hari Ahad 30 Mei 2021 18 awal 1932 Hijriah telah menyerahkan wakaf wasiat melalui uang tunai polis asuransi jiwa syariah Allianz Life Indonesia dengan nilai uang santunan sebesar 250 juta rupiah atas nama Majelis menyatakan bahwa hari ini Ahad 30 Mei 2021 telah melakukan penyerahan wakaf wasiat melalui uang tunai dari polis asuransi jiwa syariah Allianz dengan nilai uang santunan sebesar 225 juta rupiah atas nama istri Kamila. Dengan ini mengikrarkan bahwa pada hari ini Ahad 30 Mei 2021 atau 18 Syawal 1442 Hijriah telah menyerahkan wakaf wasiat melalui uang tunai dari polis asuransi jiwa syariah Allianz Life Indonesia dengan nilai uang santunan sebesar 450 juta rupiah atas nama Gilang Prima dan uang tersebut diwakafkan untuk pendidikan dan dakwah dan dimanfaatkan oleh yayasan yang ditunjuk sebagai wakaf wasiat saya kepada nama Yayasan Maghfirah Bina Umat. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan keikhlasan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun untuk menjadi amal jariah saya dan keluarga kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai niat mulia dan ikhlas wakaf ini serta bermanfaat untuk kemajuan pendidikan dan dakwah yang pahalanya kekal abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب. Ya, Bapak Ibu, sekian ya. Mudah-mudahan tadi apa yang kita sama-sama dengar bukan cuma sekedar kita tahu ya, beda ya. Kalau cuma sekedar pengetahuan itu tentu banyak orang yang tahu tapi tidak mengamalkan ya. Jadi tidak bermanfaat apa yang dia ketahui. Yang paling penting adalah kita tahu sedikit tapi kita amalkan. Kita tahu sedikit, kita jalankan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ya ibadah wakaf ini ya, dimulai dengan Rp10.000 per hari ya, insyaallah saya yakin semuanya mampu ya, karena Allah Maha Kaya ya, pasti Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki berikutnya ya. Sudah janji Allah ya, apa yang kita keluarkan pasti Allah akan ganti lebih baik lagi, lebih banyak lagi
Jadi jangan khawatir ya akan berkurang. Tidak sedikit pun harta yang berkurang yang dikeluarkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, insyaallah kita akan ketemu lagi pada sesi berikutnya. Ya, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama semuanya.